Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham ya, khususnya di sektor properti yang hari ini naik cukup tinggi untuk saham-saham properti. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham CTRA. Hari ini naik lumayan tinggi, 6% lebih ke level 1380. Secara teknikal hari ini berhasil breakout ya untuk saham CTRA setelah sekian lama konsolidasi atau sideways di range area 1280 sampai 1335 ya. Dari tanggal apa ini, ketika breakout tanggal 8 Agustus sampai tanggal 27 Agustus, hampir 1 bulanan ya untuk CTRA sideways. Akhirnya hari ini berhasil breakout dan close di 1380. Berarti secara teknikal udah tanda-tanda mulai bullish. Ini kan naik, konsolidasi, breakout, ini konsolidasi lagi, ini breakout. Mungkin untuk target price CTRA kalau secara Fibonacci sih ada di 1500 ya untuk resistennya, dan supportnya ada di 1335 udah jadi supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya CTRA tanggal 28 Agustus untuk hari ini, aslinya masuk 7,2 M. Kalau kita lihat lebih detail, cukup rame sih hitungannya ini untuk saham CTRA. Hari ini tanggal 30 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada BKTP yang masuk ya. Untuk BK-nya sebagian versi asing, sebagian versi lokal. Cuman yang distribusi ini KZ versi lokal ya. Jadi ya yang jualan paling banyak asing sih. KZ versi asing, sorry, yang jualan itu KZ versi asing. Dan yang nampung untuk aslinya ada TP, BK, CCAI. Secara nilai sih lebih banyak yang masuk ya. Malah untuk TP ini 100% transaksinya B di saham CTRA. Dan untuk lokalnya ada BK yang akumulasi 14,9 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan yang di market maker utamanya KZ jualan tapi ya. Tapi harganya naik. Coba kita lihat dari tanggal 19 Agustus itu yang pegang barang paling banyak BK, dan sampai hari ini BK-nya masih masuk. Jadi kemungkinan ini yang jaga harga untuk saham CTRA BK ya. Untuk BK masih masuk sih hari ini, jadi semoga saja untuk besok bisa naik. Kalau lihat secara teknikal mungkin buat patokan supportnya aja sih ini di 1335 ya. Kalau menurut saya sih mungkin untuk skenario nya ya masih seperti ini sih, naik karena ini udah lumayan tinggi ya. Hati-hati aja mungkin untuk besok ada potensi ini sih sideways mungkin ya, akan pelannya akan konsolidasi dulu seperti ini, nanti breakout dan baru ngejar resistennya di 1500. Kalau lihat polanya kan seperti ini ya, naik, konsolidasi sideways, breakout, konsolidasi lagi, breakout, dan mungkin akan konsolidasi lagi baru ngejar resistennya di 1500. Kita lihat aja sih untuk besok. Mungkin buat teman-teman yang mau entry sih sebenarnya agak telat ya, siapa tahu besok koreksi, itu malah kesempatan sih kalau mau nambah muatan. Ini trennya udah mulai uptrend sih ya, untuk saham-saham sektor properti udah mulai naik, udah mulai bullish lah. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham CTRA. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya itu untuk CTRA udah keluar dan positif ya, secara tahunan naik, secara kuartalan juga naik. Dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin naiknya lumayan tinggi, jadi sentimennya bagus. Untuk valuasinya untuk saham CTRA ya nggak mahal-mahal banget, juga nggak murah-murah banget, menurut wajar lah ya di harga seginian. Itu lebih murahan BSDE, cuman hari ini naik cukup tinggi ya. Jadi kalau mau masuk setelah harga naik itu agak gimana. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham CTRA. Untuk resistennya di 1500, pantau aja, semoga aja bisa ngejar ya, resistennya ini dalam waktu dekat. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BSDE yang hari ini naik lumayan tinggi. Setelah kemarin breakout, hari ini naik 7,63% ke level 1340, nggak nanggung-nanggung ya naiknya. Untuk valuasinya berarti masih nggak terlalu mahal sih sebenarnya untuk saham BSDE ya. PBV-nya paling masih di bawah 1 ini, 0,7. Kemudian untuk kuartal 2-nya sebenarnya ya kalau dibandingkan kuartal 1 emang turun ya, cuman secara tahunan ini
naik, dan naiknya juga cukup signifikan di kuartal 2 tahun kemarin 15 per lembar sahamnya PS, tahun ini 42, jadi positif. Untuk estimasinya pendapatan di tahun 2024 cukup optimis ya untuk saham BSDE, jadi sentimennya cukup bagus, valuasinya juga belum mahal-mahal banget, pernya cuma 6 kali. Liquidity ratio-nya ya hitungannya aman ya, dari segi hutang 62% untuk sektor properti masih aman sih. Kemungkinan ya udah mulai uptrend, dan untuk target price-nya mungkin untuk beberapa hari ke depan semoga aja bisa ngejar 1500 juga ini. Oh enggak 1500 sih, 1460 ya, mendekati 1460 itu resisten selanjutnya untuk saham BSDE. Misal masih uptrend, kalau menurut saya sih kemungkinan juga masih uptrend, kalaupun turun itu cuman koreksi wajar ya. Kalau melihat valuasinya hitungannya juga belum mahal-mahal banget, secara sentimen juga properti lagi bagus ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk saham BSDE tanggal 28 Agustus aslinya masuk 8,7 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BSDE hari ini tanggal 28 Agustus secara keseluruhan sih ada akumulasi ya, ZP, AN, SU masuk, dan yang keluar CC aja ini paling banyak 11,2 M. Untuk ZP-nya versi asing, AK, BK versi asing juga masuk. Untuk CC-nya yang keluar juga asing. Untuk lokalnya sendiri ada yang akumulasi, jadi asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik. Dan kalau untuk lokalnya ini AN hampir seluruh transaksinya buy ya di saham BSDE. Untuk besok sih ya ini sih agak nanggung sebenarnya kalau untuk swing ya. Misal buat teman-teman yang tadi ambil di awal market ketika kemarin breakout ya, target price-nya di sini di 1460, atau kalau mau entry di tengah-tengah sih terlalu beresiko. Mungkin kalau besok koreksi dan ada yang jaga harga aja, misal koreksinya nggak terlalu dalam ya, kalau mau masuk untuk trading atau swing lihat bid offernya ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BSDE. Buat patokan aja supaya di 1235 1240, selama nggak jebol lagi di bawah itu mudah-mudahan aman ya. Ini udah cukup tinggi sih untuk kenaikan BSDE ini ya. Cuman kalau lihat valuasinya masih ada potensi naik lagi lebih tinggi, kemungkinan sih seperti itu. Kita ikuti aja untuk perkembangannya. Kemungkinan ini sih mudah-mudahan bisa ngejar 1460-an dalam waktu dekat. Oke, itu untuk saham BSDE. Selanjutnya kita akan cek saham P1 Pakuan ya. Ini fundamentalnya juga cukup bagus, dan harganya juga udah di harga 500-an aja ya. Padahal habis bagi dividen itu kita sering bahas ya, pas di harga saat ini, di harga di bawah 400-an. Nah, waktu itu secara fundamentalnya bagus untuk saham P1 itu ya, berani buat di hold ya untuk jangka panjang, dan hari ini di level 500-an. Apakah udah telat kalau mau masuk sih? Sebenarnya belum ya, belum terlalu telat-telat banget. Kalau lihat valuasinya itu kan juga belum mahal-mahal banget sih untuk saham P1, paling PBV-nya 1 kali lebih dikit. Untuk pendapatannya naik ya di kuartal 2 secara tahunan, secara kuartalan bagus, positif. Untuk PBV-nya 1,25 ya, udah agak mahalan dikit ya. Soalnya pas di harga 400 ke bawah itu kalau nggak salah 0,9 kali. Jadi untuk saham P1 dihargai dengan PBV segitu sih menarik ya, apalagi kalau kita lihat cashnya masih punya cukup banyak ini. Rasio cashnya 300-an%, kemudian cash rasionya ya, kemudian hutangnya juga nggak terlalu gede. Quick ratio, current ratio itu bagus ini untuk saham P1, cukup kuat ya untuk neraca keuangannya dibandingkan BSDE, CTR. Kayaknya P1 lebih bagus sih. P1 CTRA kita cek ya. Untuk CTRA hutangnya kayaknya lumayan sih ya, kan 100% lebih. Jadi untuk P1 fundamentalnya cukup kuat ya, dan pendapatannya juga positif.
tapi udah naik di harga 500-an ya. Mungkin kalau mau masuk untuk swing-swing sih disclaimer. Kalau untuk trading kayaknya juga masih ada potensi naik sih. Kalau kita lihat untuk area support resistennya terdekat ada di sini. Ini sedikit breakout sih untuk saham P1. Mungkin lihat aja untuk besok di awal marketnya gimana ya. Kalau langsung hijau, target price-nya untuk swing bisa ke 540. Mungkin buat teman-teman yang mau entry ya, kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah 500 kalau mau diantisipasi ya. Kalau enggak juga sebenarnya enggak terlalu masalah ya, apalagi untuk sampai one ini kan kemungkinan juga tiap tahun bagi dividen ini. Kemudian ya harga saat ini hitungan sih nggak mahal-mahal banget ya, cuman kalau dibilang murah-murah banget ya juga udah enggak ya, wajar lah. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham P1. Kalau menurut saya sih potensinya masih naik ya untuk sektor properti. Jadi kalau mau masuk follow trend, mengikuti trennya bullish, nah ini untuk saham properti bisa dipertimbangkan ya. Buat patokan aja residennya di 540. Mungkin buat teman-teman yang mau taking profit, misal besok mau ambil posisi, dan kalau mau antisipasi ya supportnya ini di 500 ya, sedikit di bawah itu kalau mau diantisipasi. Oke, itu untuk saham P1. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PANI. Ini yang harganya masih naik ya, bahkan tadi sempat nyentuh level 7.800 ya untuk saham PANI. Secara technical tadi mencoba breakout di atas 7.300-an ke 7.800-an, cuman gagal bertahan di atas 7.300-an dan close di 7.000. Secara history atau teknikalnya juga harganya udah di pucuk sih untuk saham PANI ya. Kayaknya lebih aman sih untuk masuk di P1 atau BSDE ya dibandingkan saham PANI. Secara valuasi juga hitungannya untuk PANI udah lumayan mahal ya. Jadi bisa kita lihat sendiri untuk PANI PBV-nya 0,8% lebih, hampir 9 kali. ROE-nya cuma 4% dan hutangnya lumayan gede ya. Cuman emang market makernya aja yang bagus ya untuk saham PANI yang berani goreng sampai harga 7.000-an. Kalau kita lihat komposisi pemegang sahamnya untuk PANI, publiknya cuman 10%, jadi wajar ya buat yang floating di publik itu 10% aja, jadi harusnya nggak terlalu sulit sih buat market makernya buat naikin ke harga 700-an ya. Beda kalau P1, BSD itu lebih banyak lagi. P1 komposisi publiknya ada 31% ya, lumayan banyak sih dibandingkan PANI. Kemudian untuk BSDE untuk saham BSDE publiknya 30-an% juga, ini 30% ya, 12 sama P1. Untuk saham CTRA ini juga lumayan untuk komposisi publiknya 42% ya. Jadi kita bisa menyimpulkan kenapa saham seperti PANI, kemudian Cuan, Brand, apalagi ya PTRO itu kan saham-saham yang floating di publik, yang floating di market itu nggak terlalu banyak ya lembar sahamnya dibandingkan yang nggak diperjualbelikan. Jadi buat naikin harga market makernya itu lebih gampang sih. Jadi nggak heran untuk saham PANI bisa digoreng sampai ke 7.000-an, sedangkan untuk P1 BSD itu masih di bawah ya, karena buat ngerakin P1 sama BSD pasti butuh dana yang cukup besar ya. Sedangkan untuk naikkan saham PANI ya mungkin para pemegang saham yang banyak-banyak itu udah kompromi sih, biasanya seperti itu. Jadi lebih mudah sih. Untuk retail amannya masuk di mana? Kayaknya sih lebih aman masuk di P1 atau BSDE ya dibandingkan saham PANI. Tapi kalau tetap disclaimer sih, kalau mau trading scalping yang di saham PANI juga nggak terlalu masalah. Yang penting antisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi ya. Soalnya ini volatilitasnya cukup tinggi, harganya udah di pucuk, jadi resikonya lebih gede sih dibandingkan potensi profitnya ya. Kalau menurut saya sih seperti itu, jadi hati-hati aja.
Buat patokan resistennya untuk saham PANI ada di 7.330-an, ini masih jadi 7.325 ya berarti. 7.350, 7.325 itu resistennya, dan supportnya cukup dalam di 6.025. Jadi kalau mau entry saat ini bisa dipertimbangkan lagi sih, ini lebih dekat ke resisten ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba hari ini untuk saham PANI, P1 belum kita cek ya, P1 kita cek dulu. Untuk transaksinya aslinya masuk 12 eman lebih, cukup banyak kalau kita bandingkan nilai transaksinya. Dan untuk saham P1 itu kalau nggak salah emang cukup banyak ya kepemilikan asingnya. Komposisi kepemilikan asing lumayan banyak di saham P1. Jadi kalau aslinya masuk ya harganya cenderung naik sih. Ini yang masuk ada CC, KZ, AK versi asing. Dan kalau kita perhatikan mereka yang masuk antara nilai transaksi dan netpay-nya nggak beda jauh ya. Jadi kemungkinan untuk investasi atau paling nggak swing di saham P1. Ya, semoga aja aslinya mau jaga harga. Kemudian untuk saham PANI ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini YP, XL masuk ya. Dan yang keluar di IN, IF. IN-nya keluar cukup banyak 38M. Kemudian IF keluar 10,6M. Jadi naiknya saham PANI ini malah disertai distribusi. Jadi perlu hati-hati sih untuk saham PANI ini. Yang belum punya posisi mending pertimbangan buat masuk di BSD atau P1 aja ya. Misal PANI besok malam terbang lagi ya nggak ada yang tahu sih. Cuman kalau mau cari aman untuk saham PANI mungkin bisa dilewati dulu atau bisa pilih saham yang lain. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk trennya sih emang cukup bullish, dan ya kalau mau masuk di saham seperti ini juga nggak terlalu masalah sih. Yang penting antisipasi aja. Oke, itu untuk saham PANI. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa saham yang ini khusus sektor properti. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.